Oke, jadi sekarang gue mau nyobain mobil. Tadi baru di adjust dikit karena kemarin nyobain kakinya masih terlalu liar. Sekarang kita cobain, jadi kita tahu kurangnya di mana. Ini baru pertama kali juga kita bawa buat trial. Bangun mobil drifting itu nggak segampang bangun mobil yang lain karena memang banyak banget yang mesti di adjust. Tapi ya mudah-mudahan sih ini nggak terlalu banyak karena kita ngerubahnya dari M46, kaki-kakinya kita pakai M46 semua. Cuman kalau dilihat bodinya memang depannya kurang keluar, tapi di M46 skalanya seperti ini. Jadi kita coba dulu aja gimana rasanya, baru nanti kita bisa cek-cek lagi. Tadi baru aja berkenalan sama mobil, lumayan, kakinya masih terlalu liar, cuma nanti kita akan coba adjust sedikit lagi. Tapi untuk run yang pertama ini, gue suka, seru, excited. Oke, jadi tadi gue udah nyoba sedikit, mungkin ada yang berbeda dari mesin yang sebelumnya, setup yang sebelumnya lebih tepatnya. Mobil ini untuk power sangat powerful, nggak beda jauh sama M46 gue sebelumnya. Cuman setup kakinya masih harus gue rubah sedikit. Setup kakinya masih kurang konsisten, kadang-kadang mobilnya mau grip dan kadang-kadang mau loose, tapi mungkin ini juga karena lagi basah. Tapi ya anyway, untuk first trial kali ini gue happy banget sih. Dan buat teman-teman yang udah lama nungguin, kayaknya ya ini worth banget buat ditonton. Nah selanjutnya, Dani Ferdito akan nge-review mobil gue. Orang yang pertama nyetir selain gue adalah Dani. Dan kalian bisa tonton di channel J99X Air Media. Be right back. Jadi ada sesuatu yang baru juga di mobil gue. Mungkin kalian udah pada nonton di Instagram gue. Kali ini mobilnya gue bikin teknologinya semakin lebih canggih sedikit. Jadi semuanya bisa gue kontrol pakai smartphone gue. Ini bisa gue matiin. Gue matiin mobil bisa dari handphone. Tapi nggak cuma bisa matiin doang, yang pastinya bisa ngidupin juga. Kayak ini gue tinggal pencet power, nggak ada orang di dalam sana. Gue akan pencet mobil, crank. Nah, mobilnya nyala. Jadi ini adalah salah satu teknologi baru yang gue gunakan di mobil gue. Jadi seru kan? Makanya kita lihat nanti keseruan abis ini. Nah, seperti yang teman-teman lihat, hari ini gue udah nyobain mobilnya. Ada beberapa hal sih yang pengen gue sampaikan tentang mobil ini. Mungkin akan menambah sedikit informasi buat teman-teman. Kalau kalian udah ngeliat episode gue yang ganti BBK dan ganti velg, jadi surprisingly gue seneng banget sama remnya, big brake kitnya, pakem banget. Walaupun ini belum gue inrain ya, biasanya kalau rem baru tuh harusnya di inrain dulu, mungkin sekitar ya dipanasin lah gitu biar agak bagus gitu. Tapi ternyata yang BBK HSR ini gue nggak sempet panasin, baru coba-coba doang apa segala macam. Remnya tuh cukup pakem banget.
apalagi rem tangannya itu bener-bener ngunci, jadi gue happy banget gitu loh. Yang kedua juga velg. Ini velgnya juga yang RS tuh, mungkin teman-teman udah punya banyak ya velgnya yang udah ada teman-teman yang pakai juga. Gue happy banget karena bentuknya sporty, dan pas gue lagi pakai drifting, kalau teman-teman bisa ngelihat warnanya juga kelihatan gitu ya, jadi kelihatannya tuh kayak keren aja gitu loh. Gue suka banget. Lalu yang terakhir mungkin ada beberapa hal yang baru di mobil ini ya, karena chassisnya lebih panjang. Mobilnya memang cenderung sangat nurut mobilnya. Cuman tadi pada saat kita trial sekarang ini ada beberapa hal yang memang harus gue rubah. Mungkin nanti di bagian depan bannya akan gue lebih keluarin sedikit supaya lebih megang karena mobilnya lebih panjang. Jadi gue butuh mobilnya agak lebih ekstra, lebih lebar. Terus apa lagi ya? Yang gue suka di chassis ini, mobilnya kelihatannya tuh kayak gede gitu, tapi pas lagi dipakai drifting sih asik-asik banget sih gitu. Maksudnya kayak karakternya tidak jauh berbeda sama M46, cuman bedanya di M46 kemarin gue itu lebih agresif. Kalau ini belum gue bisa bawa agresif karena mungkin settingannya itu masih settingan yang belum, masih grip ya. Karena kan gue juga masih nyoba-nyoba, masih ngeraba-raba. Jadi supposed to be kalau nanti gue udah rubah, depannya akan gue lebih keluarin lagi, dan yang belakangnya udah cukup segitu. Gue rasa harusnya ini mobilnya bisa lebih nurut dan bisa lebih agresif juga kayak BMW M46 gue. Terakhir gue mau ngucapin terima kasih banyak buat pertama yang bangun mobil ini, bangun mesin itu ada tim JMS. Lalu juga yang bangun body, chassis ada Garuda MDA Garuda Motorsport. Thank you banget. Kita masih develop sedikit lagi karena ini juga baru pertama kali kita cobain. Dan kalau teman-teman ngelihat ini mobilnya masih naked, iya memang masih banget. Belum pakai lampu, belum pakai kaca, belum pakai atap. Ini atapnya nggak gue potong by the way. Memang atapnya itu adalah dry carbon, cuman belum kita pasangin aja. Nanti kalau udah selesai semuanya baru akan kita pasangin. Terus apa lagi ya? Gimana menurut kalian tentang mobil BMW M6 ini? Apakah menurut kalian ini cocok untuk dipakai drifting? Setelah kalian ngelihat mobil ini tadi running juga, mungkin nanti ada sedikit footage dari Om Anton dari drone-nya, bisa kelihatan kayak gimana. Ntar kalian lihat aja di Instagram itu deh. Jadi siapa tahu ada yang butuh FPV drone, mungkin bisa kontak. Ini oke banget lah pokoknya. Teknologi terakhir paling ini, oh ya, untuk yang nanya mesinnya, mesin ini hanya sementara. Kenapa sementara? Karena mesin yang gue mau dipasang di sini sebenarnya mesinnya udah ada, tapi ECU-nya belum bisa kepake. Jadi karena gue udah mendekati kejuaraan nasional, jadi gue pasang dulu mesin yang dari M46 gue. Tapi gue nggak sabar untuk ganti mesin berikutnya. Jadi buat teman-teman kemarin yang udah nebak mesinnya apa, sejujurnya dari semua tebakan teman-teman tidak ada yang benar. Serius, gue nggak bohong, tidak ada yang benar. Jadi mungkin nanti setelah gue ganti mesin, yang kalau sekarang masih pakai mesin yang lama di M46 gue masih pakai 2JZ, tapi gue yakin nanti mesin yang baru ini kalian akan kaget. Kenapa pakai mesin ini? Yaudah deh, segitu dulu mungkin vlog gue latihan, first drive, first impression terhadap mobil yang BMW M6 yang lagi gue bangun buat drifting ini. Nggak bosan-bosan gue ngucapin untuk tetaplah berada di dalam pengendara dan adios.